Yuk, kita duduk Kan karena lagi sebentar sini. lagi nih kita wawancaranya, biar nanti selesai wawancara bisa lanjut lagi kita dengerin nyanyi. Ya. Mendengar suara yang rusak. Enggak dong, bagus ya. Mbak Yeni, ini kan Mbak Yeni kan kalau bisa dibilang sibuk banget di KSP, aktivis juga, banyak hal yang diurusin. Ini ngatur waktunya gimana sih Mbak? Apalagi sama keluarga gimana tuh? Dengan anak-anak ya? Iya. Ya ngaturnya gini sih, kalau ada waktu longgar, ya kan, saya coba untuk kemudian memberikan waktu kepada mereka. Ya jalan-jalan kayak gitu kan, kemudian paling enggak berinteraksi dengan anak-anak tentang sekolahnya. Kan anak saya ini kan yang paling gede kan usia 15 tahun, yang paling kecil baru 1 tahun kan jedanya. Nah gitu. Nah sebenarnya malah yang kemarin itu yang agak ribet itu ketika kita berhadapan dengan COVID. Itu hampir saya tidak bisa memanage sebenarnya dengan anak-anak, karena hampir Sabtu Minggu terkadang itu disuruh verlap, sehingga ketika berinteraksi dengan anak-anak itu akhirnya sore ke malam, ya kan, sore ke malam. Tapi saya beruntung mendapatkan anak-anak seperti itu, karena kan anak-anak ini kan mandiri. Jadi kalau tidak disuruh belajar pun mereka bisa mau belajar gitu loh. Jadi dia punya bisa memanage waktu, dan mereka juga kemudian tidak protes dan tahu bahwa mamanya ini bekerja untuk negara. Ya kan, ketika Sabtu Minggu waktu mereka itu dirampas gitu kan, seharusnya jalan-jalan, mereka memahami itu. Ya kan, saya memberikan pemahaman bahwa Sabtu ini mamanya ada instruksi dari kantor untuk verifikasi lapangan, ditugaskan dalam rangka COVID. Itu sering. Tapi mereka itu mau mengerti ya? Tapi ya di sela-sela itulah terkadang Minggu saya coba untuk kemudian jalan dengan mereka. Nah kalau untuk waktu jalan-jalan bersama mereka, nah ini kan sama anak, untuk me time-nya Mbak Yeni sendiri ngapain biasanya? Saya kalau me time itu kalau nggak nonton, karena saya suka nonton ya. Iya kan, nonton. Kalau nggak nonton di bioskop gitu sama anak-anak, terkadang juga baca. Karena saya itu kan memang senang baca. Coba kalau ke rumah saya itu ada perpustakaan kecil ya, banyak bahan-bahan bacaan soal sejarah, soal ekonomi, terus kemudian buku-buku soal keuangan negara dan sebagainya, itu banyak. Berat ya, jadi me time-nya tetap baca-bacanya agak berat gitu untuk ya. ngasah ini otak biar nggak tumpul, karena kan aktivis ya. terkadang juga ada kawan-kawan baik itu di daerah atau kawan-kawan dari perguruan tinggi atau organ ngambil juga waktu saya itu Sabtu atau Minggu untuk untuk jadi narsum atau dosen tamu kayak gitu. Nah kalau untuk hobinya apa? Saya hobinya salah satunya nyanyi. Baca, nyanyi kayak gitu. Kalau dulu olahraga, ya kan. Tapi sekarang udah nggak, jarang punya waktu untuk olahraga. Jadi ya saya terkadang mampir dari kantor gitu ke kafe gitu kan, dua hari sekali atau 3 hari sekali untuk nyanyi dengan kawan-kawan saya gitu kan. Berarti nanti setelah wawancara ini kita akan dengerin lagi nih Mbak Yeni nyanyi. Ya, Mbak Yeni katanya juga pernah menjadi 100 tokoh perempuan pemimpin versi majalah Hivos ya. Iya, betul. Itu ceritanya gimana tuh Mbak? Nah itu dulu ceritanya begini. Ini kalau ada beberapa teman-teman aktivis NGO, salah satunya saya. Ini di tingkatan nasional juga ya, ada kawan kita di PWYP, terus kemudian ada Migran Care, ada kapal perempuan gitu kan. Terus kemudian saya sebagai pengamat di kebijakan publik ditelepon langsung oleh kawan-kawan di Hivos bahwa diberikan ruang untuk kemudian menjadi 100 perempuan yang berpengaruh di ASEAN kan gitu. Jadi beberapa nama saja dari Indonesia yang kemudian ditunjuk begitu. Jadi ya karena memang setiap hari ya itu tadi, karena
karena saya vokal istilahnya bicara pada persoalan tata kelola dan anti korupsi, satu-satunya perempuan ya pada saat itu ya, bicara soal apa namanya, bicara soal transparansi anggaran. Jadi ya syukur alhamdulillah saya kemudian menjadi bagian dari 100 perempuan yang berpengaruh menurut versi HIVOS. Wah, luar biasa. Jadi salah satu nama perempuan yang berpengaruh. Nah, ini terakhir untuk merangkum semua perbincangan kita, kurang lengkap rasanya kalau Mbak Yeni tidak memberikan mungkin masukan pesan-pesan kepada wanita-wanita yang saat ini mendengar atau mempelajari mungkin nanti bisanya pengalaman dari Mbak Yeni sendiri. Silakan, Mbak. Kalau saya berpesan pada perempuan ini, sebenarnya yang perlu dipahami oleh perempuan, bahwa perempuan itu bukan objek di dalam pembangunan, tetapi subjek di dalam pembangunan. Ya kan, kita paling tidak bisa mengaktualisasikan intelektualitas diri, kan gitu. Paling tidak kita bisa mengambil bagian di dalam perjuangan pembangunan di negara kita. Kita tahu bahwa persoalan diskriminasi, persoalan marginalisasi, persoalan subordinat, beban ganda, kemudian kekerasan terhadap perempuan ini masih menjadi salah satu problem di negara kita. Tetapi ada ruang-ruang untuk kita bisa mengaktualisasikan diri dan menjadi bagian dari ambil bagian untuk memperjuangkan 5 ketidakadilan terhadap perempuan. Ya kan, salah satunya itu yang pertama. Yang kedua, bagi generasi penerus, ya kan, kalau kita ini kan istilahnya kan di usia-usia saya ini kan masih di generasi Y ya. Jadi ada yang generasi emas ini kan di generasi generasi Z ya. Istilahnya usia-usia 19 sampai usia-usia 35 ya gitu ya. Ini harapan bagi para generasi emas, terutama untuk perempuan, bahwa negara ini adalah di pundak kalian. Apalagi kita dihadapkan pada era globalisasi, era digitalisasi yang mudah sekali diakses. Ya kan, saya contohkan umpamanya TikTok. TikTok itu sebenarnya kan bisa memberikan ruang kita untuk berekspresi, terutama fokus pada urusan edukasi terhadap perempuan, edukasi terhadap generasi emas kita. Ya kan, oke, bahwa ada ruang-ruang untuk seniman mengekspresikan itu, tetapi kemudian ada ruang edukasi yang lain untuk bisa memberikan pemahaman bahwa perempuan itu adalah menjadi subjek di dalam pembangunan, bukan menjadi objek di dalam pembangunan. Artinya bahwa merdekalah perempuan. Oke, merdekalah perempuan. Mbak Yeni Sucipto, tenaga ahli media Deputi 2 Kantor Staf Presiden. Terima kasih sudah berbincang bersama kita di Cerita Wanita, sangat menginspirasi sekali. Ya, Mbak Yeni, ini sudah siap-siap nih, ada Masnya. Mic-nya sudah siap. Nah, pemirsa, kita dengarkan nih suara dari Mbak Yeni Sucipto. Kayaknya kita kembali lagi lagu yang terputus tadi. Oke, kita lanjutkan. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu, di langkahmu serta hidupmu.